warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nitiana Berutu, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ramli Mekah. Saya mengikuti mata kuliah MPPP atau bisa juga disebut dengan Manajemen Pengembangan Profesi Pendidik di bawah bimbingan dosen saya, Ms. Nita. Di video presentasi ini, saya akan membahas tentang materi yang sangat penting dan relevan untuk dunia pendidikan. Ada yang tahu dong apa itu? Yaps, benar. Kita akan membahas tentang kultur sekolah menuju budaya mutu melalui pelayanan prima. Video ini akan mengajak kita memahami bagaimana kultur sekolah yang positif dapat dibangun serta bagaimana pelayanan prima menjadi jembatan menuju terciptanya budaya mutu yang sesungguhnya. Next. Mari kita mulai dari pengertian dasar. Nah, teman-teman sudah ada yang tahu belum? Apa itu kultur sekolah? Yaps, kamu benar. Kultur sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang menjadi ciri khas dan identitas dari sebuah sekolah. Kultur ini terlihat dalam tradisi, interaksi, simbol, dan kebijakan sehari-hari di lingkungan sekolah. Mengapa kultur ini penting? Karena kultur yang positif mampu meningkatkan prestasi siswa, kesejahteraan guru, dan efektivitas organisasi sekolah. Kultur positif memiliki 5 ciri utama. Yang pertama, nilai-nilai bersama. Yang kedua, norma perilaku. Yang ketiga, simbol dan tradisi. Yang keempat, kepemimpinan kolaboratif. Dan yang kelima, komunikasi terbuka. Sekarang, mari kita masuk ke bagian layanan prima. Layanan prima di sekolah adalah usaha memberikan pelayanan atau layanan baik kepada semua pihak, siswa, orang tua, dan masyarakat. Contohnya adalah administrasi yang efisien. Dan yang kedua, ada fasilitas yang nyaman dan inklusif. Yang ketiga, ada bimbingan konseling yang tanggap. Dan yang keempat, di tingkat kelas, pelayanan prima diwujudkan melalui pembelajaran PKM, yaitu aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pengelolaan kelas yang baik, komunikasi yang positif antara guru dan siswa. Lalu, bagaimana cara kita membangun budaya mutu? Kita membutuhkan sistem jaminan mutu, kepemimpinan visioner, partisipasi aktif semua pihak, komitmen kolektif untuk terus belajar dan berkembang. Sebelum mengembangkan kultur, kita harus mengidentifikasi kultur yang ada melalui observasi dan wawancara, dan kemudian analisis dokumen. Kita juga bisa menggunakan instrumen seperti School Culture Survey atau analisis SWOT. Strategi pengembangan kultur sekolah mencakup perencanaan strategis, pelibatan seluruh warga sekolah, implementasi program penguatan kultur, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Dan jangan lupa, peran pemimpin sangat penting. Pemimpin sekolah harus menjadi teladan, memberikan arah yang jelas, dan memperdayakan guru serta staf. Sekolah juga perlu mengembangkan kolaborasi antara guru, melibatkan orang tua, dan menjalin kemitraan eksternal. Inovasi dan teknologi juga berperan besar dalam memperkuat kultur sekolah di era digital ini. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari SMA Teladan Nusantara yang berhasil menciptakan kultur unggul melalui prinsip 3P, prestasi, pelayanan, dan partisipasi. Untuk menutup video ini, saya ingin menyampaikan bahwa kultur sekolah adalah fondasi utama dan pendidikan berkualitas dari pendidikan yang berkualitas. Pelayanan prima bukan sekedar layanan baik, tapi wujud nyata dan komitmen terhadap mutu dan budaya mutu yang akan tercapai jika kita semua dari guru, siswa, hingga pimpinan sekolah bergerak bersama. Mari kita jadikan sekolah sebagai rumah tumbuh, tempat yang bukan hanya mencerdaskan tapi juga membentuk karakter dan membangun masa depan. Terima kasih sudah menyimak video presentasi ini. Saya Nitiana Berutu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.